Yang pertama itu ada percobaan dengan air yang datarnya terlihat. Nah, pendukung teori ini seringkali nunjukin bahwa air permukaan laut itu selalu aja nampak datar. Gak peduli seberapa besar jarak pandangnya. Nah, mereka berpendapat bahwa kalau misalnya bumi emang bulat, harusnya ada lengkungan yang terlihat di horizon. Nah, ada penjelasan ilmiah tentang teori yang satu ini. Secara fisik, bumi itu memang besar dan lengkungan permukaannya itu cuma terlihat pada jarak yang sangat jauh, seperti saat memandang air dari pesawat terbang atau waktu ngeliat kapal yang hilang di cakrawala. Nah, gravitasi bikin air ngalir ke arah yang lebih rendah dan menyebabkan permukaan air ini tetap terlihat datar. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Dari sekian banyak teori, ada satu teori yang menurut aku cukup seru buat kita bahas. Teori bumi bulat atau bumi datar. Coba komen di bawah guys, kalian tim bumi yang bulat atau tim bumi datar? Nah, beberapa orang yang ngedukung bahwa teori bumi datar itu percaya kalau misalnya bumi itu bukan bola atau geoid, tetapi bumi itu berbentuknya datar seperti cakram. Nah, mereka seringkali merujuk pada percobaan atau argumen buat ngebuktiin pandangan ini. Nah, di video kali ini kita bakal membahas beberapa percakapan atau percobaan yang diklaim oleh pendukung teori bumi datar, walaupun mereka umumnya udah dibantah oleh ilmuwan dan bukti ilmiah yang ada. Yang pertama itu ada percobaan dengan air yang datarnya terlihat. Nah, pendukung teori ini seringkali nunjukin bahwa air permukaan laut itu selalu aja nampak datar. Gak peduli seberapa besar jarak pandangnya. Nah, mereka berpendapat bahwa kalau misalnya bumi emang bulat, harusnya ada lengkungan yang terlihat di horizon. Nah, ada penjelasan ilmiah tentang teori yang satu ini. Secara fisik, bumi itu memang besar dan lengkungan permukaannya itu cuma terlihat pada jarak yang sangat jauh, seperti saat memandang air dari pesawat terbang atau waktu ngeliat kapal yang hilang di cakrawala. Nah, gravitasi bikin air ngalir ke arah yang lebih rendah dan menyebabkan permukaan air ini tetap terlihat datar. Yang kedua itu ada percobaan dengan benang dan 2 titik di permukaan. Beberapa pendukung teori bumi datar mencoba buat membuktikan bahwa bumi itu datar dengan menggunakan percobaan sederhana. Misalnya, mereka memasang benang atau tiang vertikal di 2 titik yang cukup jauh dan mengukur apakah keduanya tampak sejajar. Nah, kalau bumi bulat, mereka berpendapat bahwa tiang tersebut harusnya nggak tampak sejajar. Nah, penjelasan ilmiah tentang teori yang satu ini adalah karena bumi itu sangat besar. Perbedaan kecil dalam ketinggian atau kemiringan itu sangat sulit buat dilihat dengan percobaan seperti ini pada jarak yang pendek. Nah, dengan kata lain, permukaan bumi memang nampak datar dalam skala kecil. Tapi perbedaan lengkungan menjadi lebih jelas dengan pengamatan yang lebih besar. Yang ketiga, itu tidak terlihatnya lengkungan dari ketinggian. Pendukung teori bumi datar seringkali ngeklaim bahwa waktu kita naik ke ketinggian yang sangat tinggi, misalnya dengan balon udara atau pesawat terbang, kita nggak ngelihat lengkungan dari bumi. Nah, buat penjelasan ilmiahnya, ini adalah argumen yang udah bisa dibantah dengan jelas. Pemandangan lengkungan bumi itu baru dapat terlihat pada ketinggian yang cukup ekstrim, yaitu lebih dari 20 mil atau sekitar 30 km. Nah, sebagian besar pesawat komersial itu terbang pada ketinggian 10-15 km. Yang tentu aja nggak cukup buat nunjukin lengkungan secara jelas. Selain itu, efek atmosfer juga dapat mengaburkan pengamatan dari lengkungan. Yang keempat, matahari dan bulan itu tidak terlihat berubah posisi. Beberapa orang yang ngedukung teori bumi datar itu berpendapat bahwa jika emang bumi itu bulat, maka matahari dan bulan harusnya bergerak dengan cara yang berbeda di langit.
Atau lebih tepatnya, mereka nggak bakal berada di jalur yang tetap sepanjang hari. Nah, penjelasan ilmiah buat teori yang satu ini adalah pengamatan matahari dan bulan yang terlihat bergerak dapat dijelaskan oleh rotasi bumi. Gerakan matahari dan bulan di langit itu dapat dipahami melalui model bumi yang bulat yang berputar, di mana sudut pandang kita terhadap kedua benda di langit itu berubah sepanjang hari. Yang terakhir, ada bantahan tentang foto-foto bumi dari luar angkasa. Beberapa penganut teori bumi datar itu nolak foto-foto bumi dari luar angkasa, klaim bahwa gambar-gambar tersebut adalah hasil dari manipulasi atau rekayasa oleh badan antariksa seperti NASA. Nah, buat penjelasan ilmiahnya, foto-foto bumi dari luar angkasa udah diambil dari berbagai misi luar angkasa. Nah, banyak astronom serta ilmuwan independen yang mendokumentasiin keberadaan bumi sebagai planet bulat. Teknologi satelit dan kamera yang digunakan selama dekade terakhir memberikan gambaran yang jelas dengan konsisten tentang bentuk bumi. Menurut kalian gimana? Setelah penjelasan-penjelasan tadi, apakah kalian masih berada di tim bumi bulat atau bumi datar? Coba komen di bawah. Walaupun banyak percakapan tentang bumi datar yang dibuat untuk mendukung teori tersebut, bukti ilmiah dan pengamatan dari berbagai bidang ilmu seperti astronomi, fisika, dan geodesi secara konsisten mendukung bahwa bumi adalah bulat, lebih tepatnya geoid. Percobaan atau argumen yang dilakukan untuk membuktikan bumi datar umumnya bisa dijelaskan melalui prinsip-prinsip ilmiah yang telah mapan dan pengalaman nyata yang bertentangan dengan teori tersebut. Di akhir video, aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.